Halo para pecinta pengetahuan dimanapun Anda berada. Salam kenal dari kami, channel Pemulung Pengetahuan. Channel ini akan memberikan informasi tentang tokoh-tokoh yang dianggap mengubah dunia. Informasi ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum kita masuk pada tokoh yang pertama, kita intro dulu. Dan inilah tokoh kita yang pertama, Plato, seorang filsuf dari Yunani. Berguru kepada Sokrates, Plato akhirnya menjadi pendiri Akademi Platonik di Athena. Penyandang nama asli Aristokles ini lahir sekitar 427 dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Keluarganya adalah aristokrat yang memegang jabatan politik penting secara turun-temurun di Athena. Sejak berusia 20 tahun, ia mulai mendapatkan pengajaran dari Sokrates. Hingga gurunya mati, Plato tetap mengaguminya hingga hampir seluruh karyanya terpengaruh oleh Sokrates. Saat Sokrates dihukum mati dengan meminum racun sebagai hukuman pemerintah Athena, Plato mengaku dirinya seperti anak yang kehilangan bapa. Setelah kematian Sokrates, Plato meninggalkan Athena. Ia pergi ke Megara dan menulis dialog-dialognya dengan Sokrates. Ia pindah lagi ke Kirena untuk memperdalam pengetahuan matematika kepada seorang guru bernama Theodoros. Kemudian Plato pindah ke Italia Selatan dilanjutkan ke Sirakuas, Pulau Sisilia. Di sana Plato diajak tinggal bersama seorang raja yang tiran bernama Dionysios. Di tempat itu pula ia mengenal Dion, ipar raja Dionysios. Plato dan Dion bersahabat dan bersepakat untuk mempengaruhi raja Dionysios agar terjadi perubahan sosial. Menurutnya, kesengsaraan di dunia tidak akan berakhir sebelum ada filsuf yang menjadi raja atau raja yang menjadi filsuf. Selain sebagai filsuf, Plato juga matematikawan. Karyanya yang termasyhur adalah Republik. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Politeia atau negeri. Ia juga menulis mengenai hukum dan dialog-dialog dengan gurunya Sokrates. Plato terkenal dengan mitos gua ciptaannya. Plato memiliki karakteristik khusus pada karya-karyanya. Pertama, ia menulis dengan Sokrates sebagai topik utama karangannya. Kedua, tulisannya berupa dialog. Ketiga, ia menjelaskan ajarannya secara abstrak. Karenanya, Verhaak menggolongkan tulisan Plato ke dalam karya sastra, bukan karya ilmiah yang sistematis. Dalam karyanya, Plato menyumbangkan pandangannya mengenai ide yang berbeda dari perspektif orang modern. Ide bagi orang modern merupakan gagasan yang hanya ada dalam pikiran. Sedangkan bagi Plato, ide tidak diciptakan dan bergantung pada pemikiran manusia. Sebaliknya, pemikiran manusia bergantung pada ide. Ide bersifat non-material, abadi, dan tidak berubah. Ide sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran. Bagi Plato, ide direfleksikan dengan dunia indrawi. Dunia indrawi mencakup benda-benda jasmani yang konkret dan dapat dirasakan panca indera. Dalam dunia indrawi selalu ada perubahan. Segala sesuatu yang ada di dunia jasmani dapat rusak dan mati. Sedangkan dalam dunia ide, tidak ada perubahan. Semua ide bersifat abadi. Misalnya, konsep mengenai kebajikan dan kebenaran. Plato memiliki pandangan tersendiri mengenai seni. Menurutnya, seni merupakan tiruan dari realitas yang ada. Realitas adalah tiruan dari yang asli. Sesuatu yang asli terdapat dalam ide. Nah, itulah sekilas tentang Plato, sang filsuf dari Yunani. Pernyataan-pernyataan penting dari Plato yang dianggap mempengaruhi banyak orang
bahkan mengubah dunia. Orang bijak berbicara karena mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena ingin mengatakan sesuatu. Tidak ada kejahatan yang bisa terjadi pada orang baik, tidak dalam kehidupan ataupun kematian. Waktu untuk kepergian telah tiba, dan kita pergi pada jalan kita. Aku pergi untuk mati, dan kamu untuk hidup. Hal mana yang lebih baik, hanya Tuhan yang tahu. Mengetahui seseorang yang tidak memiliki harga diri, tidak ada yang lebih tidak terhormat daripada ingin dihormati. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kehormatan nenek moyangnya. Semua pengetahuan ketika dipisahkan dari keadilan dan kebajikan akan terlihat licik dan tidak bijak. Jika di sisi lain aku katakan kepadamu bahwa untuk membiarkan hari berlalu tanpa mendiskusikan kebaikan dan semua mata pelajaran yang kamu dengar dariku, serta mengoreksi diri kita berdua dan orang lain adalah hal terbaik yang dapat dilakukan manusia, dan hidup tanpa ujian bukanlah hidup yang layak. Biarkan setiap manusia mengingatkan keturunan mereka bahwa mereka adalah tentara yang tidak boleh menurunkan derajat nenek moyang mereka atau jatuh dengan ketakutan. Teman memiliki semua hal yang sama. Katakan kepadaku, dokter yang bicara padamu adalah penghasil uang, penghasil biaya, atau penyembuh orang sakit? Manusia mengecam ketidakadilan karena mereka mungkin menjadi korbannya, dan bukan karena mereka tidak berkomitmen untuk itu. Tuhan bukanlah pencipta segala sesuatu, kecuali yang baik. Keindahan dari corak, harmoni, dan kebaikan bergantung pada kesederhanaan. Maksudku, kesederhanaan sejati atas pikiran dan karakter yang baik, bukan dari kesederhanaan yang hanya eufemistis untuk kebodohan. Hakim tidak boleh muda. Dia harus belajar untuk mengetahui kejahatan, bukan dari jiwanya sendiri, tetapi dari pengamatan yang lama dan panjang atas kejahatan orang lain. Pengetahuan harus menjadi panduannya, bukan pengalaman pribadinya. Segala sesuatu yang menipu mungkin untuk memikat. Arah dalam pendidikan yang dimulai seseorang akan menentukan masa depannya. Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia dalam 1 jam permainan daripada 1 tahun dengan pembicaraan. Kebaikan menyatukan orang-orang yang mencintainya meskipun mereka dalam keadaan saling memarahi dan membenci. Ikuti mimpi Anda selama Anda hidup. Jangan kurangi waktu untuk mengikuti keinginan, karena menyia-nyiakan waktu adalah sesuatu yang dibenci jiwa. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh, karena dia pernah bodoh. Sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu, karena dia tidak pernah berilmu. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Kemenangan terbesar dan utama adalah melawan diri sendiri. Dikalahkan diri sendiri merupakan sesuatu yang memalukan dan hina. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Sobat pemulung pengetahuan, itulah tadi profil dan pernyataan penting dari Plato yang telah mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di tayangan berikutnya.